Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada waktu yang lalu kita sudah membicarakan Ar-Rahim, ya, di mana Allah menyayangi khusus bagi orang yang beriman, ya, baik dunia terlebih di akhirat nanti pada khususnya. Begitu juga batin kita diberikan ketenangan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat melakukan itu kepada hamba dan makhluknya kecuali hanya Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan yang ketiga, nama Allah itu, ya, pengesaan tauhid asma itu pada, ya, kata Malik, ya. Malik ini ada dua bentuk ucapan, ada Malik pendek, ya, ma-nya itu pendek, ada ma-nya itu panjang, Malik itu. Yang pendek itu, ya, artinya menguasai dua keadaan. Kalau yang panjang Malik itu menguasai satu keadaan, seperti Malik Yaumiddin, itu satu aja keadaannya, itu hari kiamat, ya. Kalau Malikin Nas menguasai manusia, artinya Tuhan penguasa manusia, yaitu baik jasmani maupun rohani, lahir dan batin. Nah, jadi dua keadaan ini dalam bentuk di mana Allah berkuasa itu dikatakan dengan kata Malik. Tentu kita ingin lebih jauh bagaimana, ya, memahami kalimat Malik ini hingga betul bahwa Allah itu esa di dalam Maliknya itu. Kalau kita lihat, ya, di dalam kitab Durrun Nafis juga digambarkan arti Malik itu maha merajai, maha memiliki, mengatur, ya, kerajaan yang ada dan mengatur kepemilikan menurut kehendaknya. Jadi kalau sudah Allah berkuasa, kehendaknya mutlak, itulah kita akan rasakan betapa memang Maliknya Allah sangat mutlak dia. Kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, ya, Malik Allah itu nyata, ya. Di antaranya kalau kita lihat Allah itu Malik pada langit dan bumi. Di dalam surah ini banyak saya jumpai, ya, seperti di Al-Maidah ayat 189, ya, di Al-Jasiyah ayat 15 juga ada, ya, di surah Ghafir pada ayat, ya, ke-41 juga ada, banyak, ya. Itu digambarkan lillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau yang lain lahu mulkus samawati wal ard, itu pada surah yang lain seperti itu juga banyak dijumpai, ya, milik Allah, ya, apa yang ada di langit dan di bumi, baginya lah kekuasaan langit dan bumi. Nah, kita bisa lihat, ya, langit yang ada di atas kita itu sab'a samawat, ya, 7 petala, 7 tingkat, 7 lapis, terserah kita mau bilang apa, ya. Di antara jarak-jaraknya tuh ada diisi dengan penghuninya itu. Nah, ini yang mengatur peletakan itu tidak ada kecuali Allah. Sementara malaikat saja pun berada di antaranya itu. Kita saja berada, ya, di bumi, kecil sekali. Nah, bagaimana kita mau memiliki? Bagaimana kita mau dijadikan Tuhan dan mengaku Tuhan? Kan terlalu, ya, hina sebenarnya keberadaan seperti itu.
Ya, langit dengan 7 petala yang begitu tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh wujud manusia kecuali kehendak Allah, seperti Rasulullah Mi'raj, ya, ataupun kita lihat malaikat yang menjaganya itu. Nah, semua ini kan jelas kita tidak punya apa-apa. Kita badan yang kecil ini, apalah yang bisa kita kuasai sebenarnya. Jadi apa yang mau kita sombongkan dan takaburkan? Sementara kita berada di dalam bumi. Bumi itu pun kita masih kecil lagi. Dan bumi itu pun Allah atur lagi dia. Ya, dia kuasai, dia bentuk segalanya. Segala jutaan miliaran makhluk yang ada di bumi ini jumlahnya itu. Nah, siapa lagi yang bisa kita bilang yang menguasai hajat hidupnya, menguasai geraknya, mengatur bagaimana pola hidupnya? Kita aja kadang ngatur diri sendiri pun belum tentu bisa. Bagaimana kita mau mengatur? Inilah kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan, ya aneh itu. Kalau dikategorikan itu, kok sebodoh itulah manusia, nggak mengukur, ya nggak melihat kondisi fisiknya. Apalagi manusia lain dijadikan Tuhan. Nah, ini kan jelas kita bilang, ya terlalu parah lagi kita bilang sikap pola pikir yang tercermin di dalam nilai-nilai ketuhanan itu. Ya, itu satu. Baru kalau kita lihat langit sama bumi. Bumi aja pun tak terkuasai kita secara mutlak. Bagaimana mau langit? Bagaimana mau mengatur kondisi keduanya itu? Ini kan jelas hanya mutlak tuh Allah. Nah, yang kedua, Allah Malik Allah ini juga pada dua sisi, ya seperti kita manusia, ya kehidupan dan kematian, bukan manusia, makhluk secara umum. Di dalam surat Mulk ayat 1 dan 2 itu kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai, berkuasa, Malik dia. Ya. Apa? Dia menguasai segala sesuatu, ya, dan dia maha kuasa segala sesuatu yang ada itu. Di dalam genggamannya lah segala kekuasaan, itu yang dimaknakan, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah ini dalam tangannya kalau bahasa artinya itu, tapi dalam genggamannya lah segala kekuasaan. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Di antaranya apa yang dia berkuasa di situ, yang maliknya dia itu? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang berkuasa menciptakan kehidupan dan kematian. Kita hidup dan mati itu dia yang berkuasa. Orang mau hidup dimanapun, kalau dia mau jadikan, ya tidak ada yang bisa membantahnya itu. Makhluk yang dia bikin kehidupan, kita bisa lihat. Kalau kita mungkin hidup pada sisi makhluk lain, itu mungkin sekali-sekali dibikin Allah sebagai satu keluarbiasaan. Tapi dia sangat lengkap. Ya, dia bisa bikin hidup di dalam sarang yang gelap, di dalam tanah. Ada yang hidup dibikinnya di dalam air. Sementara kalau kita begitulah, ya dalam air, nggak lama matilah kita jadi manusia secara lazim dan adatnya. Kalau kita berada di dalam tanah, kita bilang lagi bagaimana kita mau bernapas, makan dan sebagainya. Itu kalau kita lihat luar biasa Allah. Maka kalau kita perhatikan apa yang ada pada makhluk yang dia ciptakan kehidupan mereka, tidak ada yang mampu, ya. Tidak ada yang mampu kecuali hanya dialah yang ya berkuasa menciptakan kehidupan. Selesai itu apa? Kematian. Bagaimana bentuk mati itu pun, ya mau di darat, di udara, di laut, di dalam tanah dan sebagainya, yang kita semua tidak tahu. Ya, tiba-tiba saja mati ketimbun longsor, ada yang mati dihantam banjir bandang, ada yang mati meledak di udara, ada yang mati dalam perut buaya, perut ular, perut ikan, ada. Ya, kita ini kan tidak tahu, hanya menjalani hidup, dan ketika mati, di mana mati kita? Maka itulah dalam surat Luqman ayat 34 ayat terakhir itu kan dikatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamud. Tiadalah setiap diri mengetahui kapan dia mati dan bumi mana menerimanya. Ini kalau kita lihat. Jadi kalau kita mau mencerna satu persatu dari makhluk Allah ini, termasuk kita manusia, tak ya terbantahkan lagi. Cuma dialah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Artinya maliknya itu dalam bentuk seperti itu jelas, ya.
nyata di depan mata kita, apalagi yang mau kita ragukan terhadap ketuhanan dia itu, terhadap kepemilikan dia itu sebagai Tuhan yang maha memiliki, terhadap kekuasaan dia sebagai Tuhan yang maha raja di raja yang tidak satu pun dapat yang mengelakkannya itu. Atau kalau kita lihat diri kita sendiri pun juga begitu, dua sisi kan, malikin nas, ya, penguasa manusia, ya, memiliki manusia, malik jasad dan ruh kita dia yang berkuasa, dibentuknya baik begini itu atas kekuasaannya, ya, mau dibikinnya tinggi, pendek, gemuk, kurus dan sebagainya, kita nggak bisa, hanya menjalani. Ruh kita juga ditiupkannya, kapan satu saat diambilnya, kita juga nggak bisa membantah. Makanya orang yang mau mati itu rata-rata tawakal, menyerah, ikhlas, ridho, pasrah. Tidak ada yang saat itu berani menentang. Jangan kau matikan aku ya Allah, ya, awas kau. Nggak ada yang berani. Ya, ketika akhir kehidupan ya sudahlah, mau ditarik, mau apa, nampak sekali, ya, nyata sekali memang kekuasaan Allah. Dari segi kita bilang manusia ini, nyawa kita pun dalam kekuasaannya. Wa nafakhtuhu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruh milikku, ya, ke dalam janin tersebut. Inilah kalau kita lihat Bapak Ibu hadirin para pendengar yang saya muliakan. Jelas nyata-nyata Allah itu, ya, maliknya begitu kuat, ya. Nah, apalagi banyak lagi sebenarnya kalau mau kita pahami, tapi yang penting kita mau menalar dalam hidup dan kehidupan yang